Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Bandung bersama saya Frin Mariana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang balita di Desa Cikembang, Kecamatan Rancasari, Kabupaten Bandung meninggal dunia akibat tertimpa runtuhan bangunan saat gempa. Mengungsi secara mandiri, sebagian warga korban gempa di Kabupaten Bandung dan Garut belum merata mendapatkan bantuan. Sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus Vina, dengarkan ahli dan saksi fakta di Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Gempa di Kabupaten Bandung Rabu pekan lalu membuat ribuan warga mengungsi ke tenda, baik tenda buatan sendiri maupun BNPB. Seorang balita juga meninggal dunia akibat tertimpa tembok bangunan yang runtuh akibat gempa setelah sempat dirawat selama 2 hari di rumah sakit. Pasca gempa, hari Jumat pekan lalu, Aan Sumarna, warga desa Ciberem, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung ini kembali ke reruntuhan rumahnya yang Rabu pekan lalu hancur akibat gempa. Ia mencari sejumlah barang dan dokumen penting yang masih tertinggal di rumah. Mencari apa, Pak? Sekarang kunci kontak, Kunci mobil. iya. Terus barang-barang yang belum ketemukan apa aja selain kunci, Pak? Ada KTP, Dokumen-dokumen ya. Iya. Data dari Pemkab Bandung hingga Jumat ada 5.500 rumah warga yang rusak akibat gempa, mulai dari ringan hingga berat. Rumah warga yang rusak berada di 6 desa dalam beberapa kecamatan. Namun, rumah warga yang mengalami kerusakan paling parah berada di Kecamatan Kertasari. Untuk rumah secara total ini sekitar 5.100, untuk warga atau jiwanya sekitar 22 ribuan. Tersebar di 6 desa dan juga di Kecamatan Pangalengan sudah Kecamatan Pacet. Ya, kalau kelihatan secara rusak yang total ya katakan yang berat dan banyak ini terutama di Kecamatan Kertasari. Masih di Kertasari, sebagian warga memilih tinggal di luar ruangan. Mereka mendirikan tenda dari terpal seadanya di pinggir jalan atau di depan teras rumah. Warga masih trauma dengan gempa susulan dan robohnya bangunan setelah gempa. Walaupun ini sudah nggak ada gempa yang besar gitu, jadi orang tua, ya terutama orang tua gitu, itu anak-anak kan nggak aman. Daripada nggak tenang, diam di rumah, ya udah kita evakuasi di sini, yuk kita bikin tenda. Ini mah bukan dari tenda bantuan, tapi inisiatif warga dan juga. Fauzan, seorang balita berusia 4 tahun, korban gempa di Desa Cikembang, Kecamatan Rancasari, akhirnya meninggal dunia Jumat pekan lalu setelah sempat dirawat di rumah sakit di Majalaya. Saat gempa terjadi, korban yang tengah bermain di halaman rumah tertimpa runtuhan tembok di bagian kepala bersama sang ibu. Saat ini, sang ibu masih dirawat di rumah sakit. Mulai sedang bermain anak-anak di sini, ibunya lagi yuk ngupas kentang, lagi tiba-tiba ada gempa di sini. Roboh gitu pas ada gempa. Roboh. Sempat dibawa ke rumah sakit atau? Sempat 2 hari lah. 2 hari di rumah sakit. Sambil dia meninggal 2 hari di rumah sakit. Mengetahui ada korban meninggal dunia akibat gempa, Polresta Bandung mendatangi rumah pasangan Andri dan Anis, orang tua almarhum Fauzan, di Desa Cikembang, Kecamatan Rancasari, Kabupaten Bandung. Rombongan Polresta Bandung dipimpin Kapolresta memberikan bantuan sekaligus santunan dana kepada keluarga korban. Polresta Bandung juga menghibur anak-anak korban gempa di Kecamatan Kertasari yang tinggal di tenda pengungsian. Dibantu personel dari Polda Jawa Barat, anak-anak berusaha dipulihkan mentalnya dari trauma akibat bencana gempa yang dialami. Apalagi gempa susulan sudah terjadi puluhan kali. Di tenda pengungsian Kecamatan Kertasari tercatat dihuni 450 orang warga, kebanyakan lansia dan anak-anak. Tim Liputan melaporkan. Para korban gempa di Kabupaten Garut yang rumahnya rusak memilih tinggal di halaman rumah dan di dalam tenda yang mereka dirikan di depan rumah. Mereka trauma akan guncangan gempa dan khawatir adanya gempa susulan. Beginilah kondisi pasca gempa di Desa Barusari, Kecamatan Pasir Wamgi, Garut.
Mereka memilih tidak menempati lokasi pengungsian meski rumah mereka mengalami kerusakan akibat guncangan gempa. Warga memilih berlindung di dalam tenda yang mereka dirikan di depan rumah dan memindahkan sejumlah perabot ke dalamnya. Warga mengaku trauma dan khawatir adanya gempa susulan yang masih akan terjadi. Wah, itu udah ambruk semuanya. Kamar mandi ambruk, terus dapur juga ambruk. Di kamar yang satu lagi juga sama saya. Sementara sebagian warga juga memilih untuk tidur dan bermalam di halaman rumah. Hal ini dilakukan karena para korban masih mengalami trauma akan gempa dan khawatir akan terjadinya gempa susulan. Meski begitu, mereka juga enggan untuk bermalam di tenda pengungsian karena lokasinya yang dinilai warga cukup jauh. Selain itu, masih adanya harta benda yang berada di dalam rumah membuat para korban akhirnya memutuskan tidur di halaman rumah walaupun cuaca dingin dan hanya beralasan tikar. Gitu. Iya pasti dingin ya, iya. Cuman takut aja kalau di dalam kalau ada getaran gitu kan takut gitu pada gimana gitu. Kalau di luar mah pasti kan ada luas gitu. Tuh kalau biar nggak terlalu dingin pakai apa ini? Ya ini. Bikin api unggun gitu. Iya. Sampai saat ini, data kerusakan akibat gempa di Kabupaten Garut mencapai 1.197 rumah, 21 unit rumah ibadah, dan 20 sarana pendidikan. BPBD telah mendistribusikan tenda dan bantuan makanan bagi para korban gempa. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Pasca gempa berkekuatan magnitudo 5 yang mengguncang wilayah Kabupaten Garut membuat aktivitas belajar mengajar terganggu. Sejumlah sekolah meniadakan kegiatan belajar mengajar menyusul rusaknya sejumlah bangunan. Gempa juga menyisakan trauma bagi para pelajar sehingga enggan masuk sekolah karena takut. Salah satu sekolah yang bangunannya rusak akibat diguncang gempa adalah SD Negeri Barusari 2. Akibatnya atap sekolah ambruk dan dinding pun retak-retak. Di beberapa ruangan bangunan bahkan miring hingga tak layak lagi digunakan. Terlebih saat gempa, kegiatan belajar mengajar tengah berlangsung di dalam kelas sehingga sempat memunculkan kepanikan. Panik. Panik. Pada keluar. Iya. Ada yang jadi korban nggak, Bu? Ada. Kelas 4, namanya Hendra. Lukanya apa itu, Bu? Ini kepalanya kena pelapon, dijahit di puskesmas terdekat. Seorang siswa bahkan tertimpa atap yang runtuh hingga menderita luka di bagian kepala. Kini kondisi korban sudah membaik. Kepala korbannya luka tertimpa reruntuhan telah dibalut perban dengan 2 jahitan. Namun korban masih trauma dan memilih tinggal bersama ibunya di dalam rumah. Pasca gempa juga menyisakan trauma pada siswa di SD Negeri Pasirwangi. Suasana di kelas 1 tak seramai biasanya. Kursi-kursi kosong mendominasi dari total sekitar 35 siswa yang biasanya bermain dan belajar bersama di kelas. Meski demikian, pihak sekolah memaklumi kekhawatiran ini. Sejumlah orang tua juga belum berani melepas anaknya sekolah karena khawatir ada gempa susulan. 14, 15. Katanya kenapa pada nggak masuk, Ibu? Kayaknya ini gara-gara kemarin gempa mungkin trauma, orang tuanya juga khawatir. Jadi mungkin hari ini diwanti-wanti jangan sekolah dulu. Khawatir juga mungkin kan masih kecil, rasa rumah. Mungkin orang tuanya masih banyak yang khawatir. Sementara situasi berbeda terlihat di SD Negeri Pada Awas 2. Para guru dan siswa tetap ceria meski harus belajar di luar kelas melawan panas dan teriknya cahaya matahari. Rasa takut dan trauma akan gempa susulan tak lagi menghantui para siswa dengan berbagai kegiatan pembelajaran yang gembira, mulai dari bernyanyi hingga berjoget bersama. Ini merupakan cara para guru dan sekolah agar para siswa kembali ceria dan tetap bersemangat belajar. Sedangkan di SD Negeri Barusari 4, pihak sekolah memberikan pembelajaran bagaimana menghadapi bencana gempa. Para pelajar melakukan simulasi cara untuk berlindung jika gempa terjadi, mulai dari berlindung di bawah meja hingga keluar secara tertib sambil membawa tas untuk melindungi kepala, kemudian berkumpul di halaman sekolah. Pasca gempa berkekuatan 5 magnitudo di Kabupaten Garut, belum adanya kebijakan pasti dari Dinas Pendidikan.
Sejumlah pihak sekolah berinovasi sendiri dalam proses pembelajaran. Ada yang pembelajaran di luar kelas, ada yang daring, ada juga yang diliburkan. Di SDN Barusari, Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut, dari 75 siswa, kini hanya setengahnya yang masuk sekolah. Kebanyakan orang tua siswa masih trauma sehingga tidak tega melepas anaknya sekolah. Sampai saat ini data kerusakan akibat gempa di Kabupaten Garut mencapai 1.197 rumah, 21 unit rumah ibadah, dan 20 sarana pendidikan. BPBD telah mendistribusi tenda dan bantuan makanan bagi para korban gempa. Eko Syarbudi melaporkan dari Garut. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mulai menyalurkan bantuan bagi warga korban gempa di Kabupaten Bandung dan Garut. Namun bantuan tersebut masih terpusat di lokasi pengungsian resmi. Warga yang mengungsi mandiri dengan mendirikan tenda sendiri, sebagian belum mendapatkan bantuan. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kamis pekan lalu mengunjungi korban gempa di kawasan Kertasari, Kabupaten Bandung. Kunjungan untuk memastikan kesiapan petugas, pasokan logistik, layanan kesehatan termasuk dapur umum bagi korban gempa. Sedang pada kunjungannya di Garut, Kepala BNPB memastikan seluruh rumah warga yang rusak akibat gempa akan diperbaiki. Skema bantuan perbaikan yang akan diberikan pemerintah sama seperti korban gempa di wilayah lainnya di tanah air. BNPB juga membentuk Satgas beranggotakan personil TNI Polri untuk membantu korban gempa membersihkan puing bekas gempa serta memperbaiki rumah yang rusak. Nah, rumah-rumah yang rusak ini termasuk infrastruktur yang lain juga akan segera diperbaiki, ya. Sama dengan daerah-daerah lain, skemanya yang rusak berat nanti diganti oleh pemerintah, dibangunkan rumah baru, yang rusak sedang dibantu uang 30 juta dan rusak sedang dibantu 15 juta, termasuk juga bangunan-bangunan infrastruktur lain yang rusak. Kamis malam warga desa Barusari, Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut yang menjadi korban gempa berkumpul di pos pengungsian untuk mendapatkan bantuan berupa bahan makanan serta kebutuhan untuk anak-anak. Bantuan diberikan kepada lebih dari 400 warga. BPBD juga telah mendirikan tenda besar untuk warga bisa mengungsi sementara. Namun sebagian korban memilih mengungsi di rumah kerabat mereka. Bantuan bagi korban gempa di Kabupaten Bandung juga diberikan oleh BPBD Sumedang. Bantuan dari Pemkab Sumedang berupa bahan makanan pokok, 1 buah tenda pengungsian, serta 5 tenda keluarga. Selain itu, BPBD Sumedang juga akan menyiagakan belasan personilnya di wilayah terdampak gempa selama 1 pekan. Di tengah cuaca dingin malam hari, ratusan warga korban gempa di Kecamatan Kertasari harus antri mendapatkan jatah pembagian makanan berupa mie instan di dapur umum yang berada di lokasi pengungsian Kecamatan Kertasari. Tiap harinya warga mendapatkan nasi berikut lauk pauk, mie instan serta susu dan kopi. Namun kebutuhan mendesak bagi warga adalah bantuan selimut dan alas tidur karena cuaca yang sangat dingin pada malam hari di tenda. Apa aja yang paling dibutuhkan? Selimut, karpet, makanan, selimut, karpet, tikar. Sampai sekarang berarti belum ada itu ya, Bu? Belum ada. Warga Kecamatan Pasirwangi, Garut yang menjadi korban gempa saat ini sangat membutuhkan bantuan makanan, susu untuk anak, popok bayi, hingga selimut dan alas tidur. Bantuan ini sangat diperlukan karena sebagian warga mengungsi mandiri karena rumahnya rusak akibat gempa. Yang sangat dibutuhkan selimut, tempat tidur ya, makanan, kanggo dede susu, susu bayi gitu ya, bersabihas menggunakan. Jumat pekan lalu, anggota TNI dan Polri di Garut membantu warga membersihkan sisa puing dan memperbaiki rumah yang rusak akibat gempa. Pemilik rumah merasa takut dan trauma sehingga membiarkan material bangunan berserakan di rumah. Selain membantu warga, anggota TNI dan polisi juga mendata apakah rumah tersebut aman atau dihuni atau tidak.
Hingga Sabtu lalu, bantuan bagi warga yang mengungsi secara mandiri di Desa Cikembang, Kertasari, Kabupaten Bandung belum tersebar merata. Lebih dari 30 warga yang mengungsi di tenda buatan sendiri di tanah lapang atau kebun mengaku baru sekali mendapatkan bantuan makanan dari pemerintah. Padahal lokasi pengungsian mereka hanya berada sekitar 2 km dari posko utama BPBD. Bantuan belum ada ke sini mah ya, Bu ya? Kemarin doang mie 1 dus sama air minum udah. 1 dus ya? Iya. Enggak, setengah. 1 dus. Padahal di sini yang ngungsi berapa? 35 sama anak. Agar tak kelaparan, warga korban gempa mencabut singkong dari kebun mereka dan mengolahnya sendiri. Warga lansia juga mulai terserang penyakit kulit dan gatal-gatal karena lokasi pengungsian kotor dan berdebu. Di kampung ini ada 4 tenda terpal yang didirikan secara swadaya di area kebun atau teras rumah warga. Tim Liputan melaporkan.